Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai dalam hati ya. Berdoa selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang langsung saja ya, buka buku kalian halaman 191. Ya, halaman 191. Nah, di sini ada alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang macam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk berpergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Ada alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta berjalan di rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh. Alat transportasi air digunakan orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya perahu. Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan kapal besar yaitu kapal feri atau kapal yang lainnya. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Nah, ini tadi alat transportasi. Alat transportasi itu apa ya? Transportasi itu apa? Alat yang digunakan untuk berpergian. Motor buat pergi bukan? Iya. Nah, tadi ada alat transportasi darat, air, dan udara. Coba kalau di darat apa aja transportasinya? Mobil. Mobil, motor, lagi bus, kereta. Ada banyak lagi ya. Ada bus Transjakarta juga, ada jenisnya macam-macam. Nah, kalau udara, pesawat. Ya. Pesawat. Kalau laut, kalau air tadi ada apa? Perahu atau kapal ya, kapal feri seperti itu. Oke, sekarang kita buka halaman 195. Tidak, Miss.
Nah, di sini Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek. Ia merasa aman menggunakan alat transportasi darat. Ia takut menggunakan alat transportasi air. Udin belum pandai berenang. Waktu itu Udin dan Mutiara pergi ke kolam renang. Mereka membaca peraturan yang ada di dekat loket tiket. Nah, di sini ada peraturan di kolam renang. Setiap tempat wisata atau tempat bermain pasti ada peraturan ya. Jadi kalian harus memperhatikan peraturan. Ini halaman 195. Nah, pertama ada slogannya. Jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. Nomor 1, tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular. Nah, itu di peraturan di kolam renang. Penting ya, kalau misalnya kalian sakit kulit, sakit mata, atau menular lainnya, nanti akan mudah menularkan ke orang lain di dalam air ya. Nomor 2, gunakanlah pakaian renang. Kenapa harus pakaian renang? Karena pakaian renang lebih aman ketika kalian menggunakan atau berenang di kolam renang. Seperti alat-alat di kolam renang itu kayak perosotan. Nah, kalau kalian pakai baju renang di seluncuran kolam renang, pasti kalian akan bergeraknya lebih licin. Tapi kalau misalnya kalian pakai baju kaos, kan di seluncuran itu bisa keset. Jadi itu membahayakan kalian. Nomor 3, tidak membawa makanan ke dalam kolam. Ntar kolamnya jadi apa? Kalau makan kotor. Iya, tidak membawa binatang peliharaan. Nah, kalau berenang sendiri aja, jangan ajak binatang peliharaan. Apalagi misalnya peliharanya ular di air, nanti kalian nggak bisa nangkepnya. Terus, membilas anggota tubuh sebelum berenang. Nah, membersihkan anggota tubuh penting ya, ketika jadi kolam akan terjaga kebersihannya. Tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam. Nah, ini siapa nih yang suka pipis di kolam renang? Jadi itu tidak dibolehkan ya sebenarnya. Lalu selanjutnya, tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam. Nah, ke kolam renang, nggak usah pakai sendal jepit. Sendalnya dilepas dulu kan kalau mau berenang. Tidak berlarian di tepi kolam. Kenapa ini? Kalau berlarian di tepi kolam? Licin. Iya, kepleset atau licin. Benar sekali. Tidak melompat ke dalam kolam. Maksudnya melompat ke dalam kolam ini, kalian pakai lompatan-lompatan yang tinggi gitu. Sedangkan di kolam renang kan banyak orang ya. Jadi takutnya kalian kurang tepat saat melompat. Lalu tidak bermain-main di dalam kolam. Bermain-main di sini bermain apa maksudnya, Miss? Kan kolam renang buat mainan. Maksudnya bermain yang aneh-aneh, yang membahayakan, itu tidak boleh. Nah, peraturan di kolam renang dibuat untuk kalian apa? Kalian apa kan? Taatkan. Iya, patuhi atau taati. Di kolam peraturan itu dibuat untuk ditaati dan dipatuhi. Nah, resikonya kalau kalian tidak menaati peraturan, apa yang akan terjadi? Bisa cedera. Bisa cedera, bisa terluka, terus bisa diomeli petugas juga ya, malah tidak boleh berenang nanti. Seperti itu. Semua peraturan dibuat untuk keselamatan perenang yang ada di kolam renang.
Oke, selanjutnya halaman 198. Nah, kita baca ya, pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri, dan ada yang digunakan untuk umum, yaitu untuk banyak orang ya. Yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama, ada angkutan kota, bus, dan kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan dapat menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya juga membuat udara kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Nah, di sini alat transportasi umum tadi apa saja yang bisa digunakan oleh banyak orang? Ada bus, angkutan umum, ya, angkot, bus, dan kereta, pesawat, kapal. Iya. Nah, itu semua dapat digunakan oleh banyak orang. Jadi, kalau misalnya banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi itu apa? Seperti motor punya sendiri, mobilnya punya sendiri, satu orang bawa motor masing-masing. Nah, itu nanti jalanannya akan padat dan menimbulkan kemacetan. Untuk mengurangi kemacetan, kalian bisa naik apa? Angkot atau bus Transjakarta atau bus yang lain-lain. Nah, KRL ya bisa. Itu untuk mengurangi kemacetan di jalan. Atau bahkan kalau misalnya jaraknya dekat, kalian lebih baik jalan kaki atau naik sepeda. Jadi mengurangi polusi juga di udara. Karena asap yang ditimbulkan kendaraan bermotor itu berbahaya untuk kesehatan ya. Oke, di sini siapa yang masih suka naik ke KRL, kereta? Kalau mau ke Tanah Abang tuh naik kereta. Baru siapa yang masih suka naik angkot di sini? Enggak ya, udah jarang ya naik angkot ya. Nah, itu lebih baik sih sebenarnya naik angkot. Kalau misalnya angkotnya nyaman. Kalau naik motor nanti macet jalanan ya. Atau enggak naik sepeda aja, sepeda lebih sehat. Oke, selanjutnya di sini ada informasi 1, informasi 2. Jadi informasi 1 itu adalah informasi yang kalian dapatkan. Di sini nanti ditulis informasi yang kalian dapatkan ketika membaca teks tentang pergi dengan alat transportasi. Sekarang kita lihat yang paragraf pertama. Paragraf pertama yang mana ya? Yang ini, apa yang ini? Yang atas apa yang bawah? Paragraf pertama. Atas, Miss. Ya, yang atas. Sekarang kita lihat paragraf pertama, informasi pentingnya yang mana? Siapa yang bisa ngasih tahu, Miss? Informasi yang pentingnya. Alat transportasi pribadi. Iya, benar. Informasi juga biasanya kita bisa dapatkan di awal paragraf. Nih, informasi pertama, informasi nomor 1 ini. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi.
Boleh kalian tulis di kotak informasi 1. Oke, untuk nomor 2 sekarang ada juga orang, ini kan paragraf kedua ya. Coba kita cari informasi yang dapat kita ambil dari paragraf kedua. Nah, ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Nah, di sini kan informasi itu tidak perlu kalian tulis sepanjang ini. Kalian sudah tahu kan, berarti ini yang kedua informasinya tentang apa? Transportasi umum. Berarti nomor 2 kalian boleh tulis tentang transportasi umum. Itu informasinya nomor 2. Jadi boleh tidak ditulis semuanya ya, kan ini bukan kalimat utama. Jadi informasi saja, informasi. Informasi yang ditulis paragraf kedua yaitu transportasi umum. Nah, kalau yang ketiga tentang apa nih? Alat transportasi. Coba kalian baca. Bu, halaman berapa? Halaman 198. Nah, di sini untuk informasi nomor 3 tentang kerugian dan keuntungan menggunakan alat transportasi ya. Nih, kalian informasinya sudah ada di awal juga nih yang ini. Keuntungan transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Ini nomor 3. Ini nomor 3 informasinya ini. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Dan informasi keempat itu apa? Coba kalian bisa cari tahu sendiri tidak? Kerugian dapat dikurangi dengan umum. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Ya, itu juga informasi keempat. Ada di kalimat pertama. Nah, ini juga ada di ini untuk informasi keempat. Juga bisa kalian tulis di bagian kalimat pertama. Ini sampai titik.
Sudah, Miss. Oke, sudah. Boleh ditandai dulu, boleh. Di bukunya ditandai saja, boleh. Selanjutnya kita buka halaman 202. Ini kan sudah mau habis ya. Jadi kita habiskan hari ini, nanti hari Sabtu kita ulangan harian. Hari Sabtu atau hari Jumat nanti kita ulangan harian. Nah, di sini kita masuk ke mencari keliling lagi ya. Ini masih banyak yang nulis, tidak apa-apa. Untuk halaman 202, ini adalah soal cerita untuk mencari keliling. Kemarin kan kalian lihat gambarnya ya, ini sekarang soal cerita. Layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm. Nih, panjang 25 cm. Lebarnya 20 cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Siapa yang coba yang bisa menyelesaikan soal berikut? Kalian bisa bayangkan televisinya itu persegi panjang bentuknya begini atau begini ya kalau persegi panjang. Yang atas apa yang bawah? Persegi panjang. Bawah. Yang bawah. Berarti kita buat bayangan persegi panjang itu. Ini ya TV-nya ya. Ada sisi yang panjang dan ada yang sisi yang pendek. Berarti bagian panjangnya itu, berarti garis yang panjangnya itu kita tulis 25 cm. 25 cm. Berarti bawah juga 25 cm. Terus lebarnya itu adalah sisi yang pendek. Lebarnya 20, berarti sisi pendeknya 20 cm. Berarti kalau sini 20 cm, sini juga 20 cm. Nah, sekarang kalian coba kalian hitung kelilingnya. Bagaimana cara menghitung keliling? Coba, siapa yang tahu caranya? Ingat tidak? Ditambah. Yang mana dulu yang ditambah? Terserah angka yang mana saja dulu. Ya, 20 dulu. 20 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 25 sama dengan berapa? 90, Miss. 90 apa? Sentimeter. Nah, masih ingat kan caranya? Masih ya, seperti itu caranya. Jadi kalau keliling semuanya ditambah ini angkanya. Ya, coba dicatat dulu. Sudah dicatat? Sudah. Sudah, kita coba nomor 2 ya. Nomor 2. Kalian baca dulu teksnya, pertanyaannya, lalu coba kalian hitung sendiri. Bisa tidak?
Sembilan puluh. 90, Miss. Wah, sudah ada yang dapat jawaban. Coba ya, kita hitung bareng-bareng. Benar tidak jawaban kalian? Pesawat dilengkapi dengan banyak jendela. Jendela pesawat berarti tadi berbentuk persegi panjang. Kita bikin lagi persegi panjang. Ini Miss, kalau kalian sudah bisa tidak perlu digambar, tidak apa-apa ya. Miss jelaskan dengan gambar. Ya, yang belum paham dapat paham. Berarti panjangnya berapa? 90. Panjangnya berapa panjang? 30 cm. Terus lebarnya 15 cm. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Berarti keliling sama dengan berapa tambah berapa tambah berapa? 30 ditambah 15 ditambah boleh ditambah 15 lagi, boleh tambah. Ya, seperti ini ya. Jadi semua angkanya dimasukin sama dengan 90. iya, benar 90 cm. Bisa tidak kalau mengerjakan soal seperti ini? Bisa, Miss. Bisa. Oke, pintar. Selanjutnya coba kita cari soal yang berbeda, ada tidak? Nah, ini nomor 4. Siapa yang bisa? Berapa itu? 45. Ayo, nomor 4. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menemukan jawabannya nomor 4? Bisa tidak? Iya. 180 nih. 180, Benar Miss. sekali Lutfi, 180. Bagaimana ya, apa bedanya sama yang tadi? Ini kan angkanya cuman 1, Miss. Angkanya cuman 1, adanya cuman 45. Nah, tapi di sini lihat, ini persegi doang, bukan persegi panjang. Jadi berarti setiap sisinya sama kalau persegi ukurannya. Jadi setiap sisinya itu 45 cm. 45 cm. Ini lagi 45 cm. Nah, semuanya 45 cm. Nah, jadi makanya kelilingnya sama dengan 45 ditambah 45 ditambah 45 ditambah 45 sama dengan 180. Atau kalian boleh nggak Miss saya ngitungnya? Berarti saya boleh ngitungnya begini nggak Miss? Misalnya saya boleh nggak ngitungnya? Berarti kan ini 45-nya ada 4, Miss. Saya boleh langsung ngitungnya begini nggak? 4 dikali
45 boleh tidak? Boleh. Hasilnya sama, 180. Seperti itu. Bisa tidak? Bisa. Bisa ya. Selanjutnya kita lihat berikutnya nih. Halaman 203. 20, 30. Nah, setiap sisi panjangnya 10 cm. Berapa keliling bangun tersebut? Nah, di sini bangun-bangun ini sisinya semuanya sama besar. Kalian anggap semua sisinya sama besar. Sama, panjangnya semuanya sama. Jadi berapa? Nomor 1? 50, Miss. 50. Iya, benar. Sisinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kalian gampang. Kalau sisinya ada 5, berarti 5 dikali 10 ya. Lebih mudah, jadi 50 cm. Nah, nomor 2. Sisinya ada berapa? 60. Sisinya kok jadi 60? 48. Ada berapa? 48. Benar, sisinya ada 6. Berarti 6 dikali 8. 6 kali 8 berapa? 48. 8. Sekarang lihat nomor 3. Sisinya ada berapa banyak? Coba nomor 3 hitung sisinya ada berapa banyak? Ada 7, Miss. Iya, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sisinya ada 7. Ada 7, berarti kita tulisnya berapa di sini? 7 dikali berapa? Kali 6. Hasilnya berapa 7 kali 6? 42. Iya, 42 cm. Lebih mudah kan kalau sudah hafal perkalian? Coba sekarang nomor 45 kerjakan sendiri. 4 dan 5 kerjakan sendiri. Coba nomor 4 dikerjakan sendiri. Hasilnya berapa? 22, Miss. Nomor 4 berapa? 32. 32. Berapa kali berapa? 8 kali 4. 8 kali 32 cm. Nah, nomor 5 nih ada banyak nih sisinya nih. Berapa nih? Sisinya ada berapa nomor 5? 1, 2, 3, 4, 12. Iya, benar. Ada 12 sisinya. Dikali berapa? Dikali 4. Coba siapa yang bisa nih ngitung? 48. Iya. 4 dikali 2 berapa? 8. 4 dikali 1, 4. Jadi 48 cm. Siapa nih yang udah lupa cara menghitung? Kalau perkalian puluhan, masih ingat tidak? Masih, Nah, Miss. ini Miss coba ingatkan ya cara menghitung perkalian 12 kan ini kan angkanya ada 2. 12 dikali 4. Berarti 4-nya tuh ditaruh di bawah. Di garis deh, terus dikali, kan kali.
Yang pertama dihitung yang belakang dulu. 4 dikali 2, 8. Terus baru deh yang depan 4 dikali 1, 4. Seperti itu caranya. Masih ingat tidak? Masih, Miss. Ya, Masih, Miss. kalau masih ingat. Oke, itu tadi. Mudah ya? Mudah tidak? Mudah, Miss. Oke, selanjutnya kita bahas ini dulu sebelum terakhir. Alat transportasi khusus ya. Ada banyak alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi khusus digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Dan banyak orang mengangkut barang dengan apa kalau buat mengangkut barang? Dengan mobil truk. Walaupun bentuknya sama-sama mobil, tapi fungsinya berbeda ya. Ada mobil truk, mobil bak, itu biasanya buat mengangkut barang. Ada mobil troton yang lebih besar. Terus juga di sini ada kalau kapal pun juga ada kapal barang yang emang khusus buat mengangkut barang. Kereta juga ada kereta barang yang khusus untuk mengangkut barang. Pesawat juga ada yang digunakan khusus untuk mengangkut barang. Nah, ada mobil khusus lainnya juga. Ada mobil ambulans. Fungsinya apa mobil ambulans? Mobil rumah sakit. Angkut dan sakit. Angkut orang sakit. Karena di mobil tersebut terdapat alat-alat medis ya, alat-alat kesehatan. Terus dia juga punya sirine. Sirine itu berfungsi untuk ketika berjalan untuk memecah untuk membuat jalan sehingga tidak kena kemacetan ketika dalam keadaan urgen. Urgen itu apa? Bahaya atau penting ya. Alat transportasi khusus lainnya ada mobil kebakaran nih. Ini buat apa? Iya, untuk memadamkan kebakaran. Nah, di mobil ini ada apa yang khusus ada di mobil ini, yaitu mengangkut apa mobil ini? Air yang sangat banyak. Emang khusus untuk memadamkan api. Nah, itu ada banyak jenis-jenis alat transportasi khusus. Khususnya mobil ya. Tadi ada banyak nih jenis-jenis mobil. Ada mobil apa lagi? Ada mobil. Nanti kalau kamu udah hapus di. Ada mobil apa lagi yang transportasi khusus? Ada traktor. Ada traktor juga. Itu juga termasuk alat transportasi. Nah, kalian pasti sudah tahu ya fungsi mobil khusus ini. Oke, sebentar lagi kita sepertinya akan close. Waktunya sudah tinggal beberapa detik lagi. Nanti masuk lagi ya. Miss jelaskan sedikit lagi nih, tinggal sedikit lagi. Nanti kalau ke close nanti masuk lagi ya ke link yang ini. Oke, Miss. Oke.